6 dan ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Amin. Saudara, kita melihat ya saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 5 kembali diulang tentang 10 perintah Tuhan, 10 hukum Allah ya saudara. Dan bagaimana kita melihat yang pertama saudara, yang disinggung, yang diulang oleh Musa kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ini yang awal dan mula-mula ya saudara. Inilah hukum yang pertama saudara, yang diperintahkan kepada umat Tuhan, bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapan ya. Allah lain saudara, menjadikan Tuhan kita, menjadikan Allah kita adalah Tuhan dan Allah yang satu-satunya, Tuhan satu-satunya, ternyata itu bukan sebuah perkara yang mudah. Kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah Tuhanku, Yesus adalah Tuhan. Benar, dalam batas pengakuan, saudaraku, kita mengakui, saudara. Tetapi yang saya mau katakan, bahwa ini harus menjadi sebuah pengalaman hidup, ini harus menjadi sebuah sudah harus menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup saya dan saudara. Ya, menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ini bukan hanya sekedar pengakuan. Tahap pertama, betul, ini adalah sebuah pengakuan yang kita ucapkan lewat mulut bibir kita. Tetapi sesungguhnya itu tidak menuntaskan segala sesuatu. Itu tidak menyelesaikan segala sesuatunya, bahwa benar ternyata saya ini adalah anak Tuhan, saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, saya adalah milik daripada Tuhan. Enggak, saudara. Karena kemudian, saudara, kalimat ini, jangan ada pada Allah lain di hadapanku, ini harus, sekali lagi yang saya katakan, ini harus menjadi pengalaman hidup, ini harus menjadi gaya hidup, ini harus menjadi prinsip hidup dalam diri kita. Menjadikan Tuhan, ya, jangan ada padamu Allah lain, cuma Tuhan satu-satunya, Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Allah kita. Ada amin, saudara. Tetapi ini harus menjadi sebuah pengalaman hidup. Kenapa? Karena arti daripada Tuhan adalah kurios, saudara. Kata aslinya adalah kurios, pemilik, penguasa yang berdaulat dalam hidup kita. Nah, ini panjang ceritanya. Kalau sudah masuk dalam pengertian ini, makanya saya katakan ini bukan hanya sekedar pengakuan. Kita bisa saja mengakui Tuhan adalah Allahku, Allah adalah Tuhanku, Yesus adalah Tuhanku. Benar, saudara. Tetapi selama kita belum menjadikan ini menjadi pengalaman dalam hidup kita, sekali lagi saya katakan, ini bukan sesuatu yang mudah. Menjadikan Tuhan menjadi kurios dalam hidup kita, penguasa dalam hidup kita, pemilik hidup kita. Seringkali apa? Penguasa dalam hidup kita siapa, saudara? Kita sendiri. Pemilik hidup kita siapa, saudara? Kita sendiri. Ini yang tidak mudah, Pak Yusuf. Ini ada sebuah proses panjang, saudara. Tahukah saudara bahwa ini ada sebuah proses, bukan satu hari. Ini bukan proses sekolah Alkitab lulus langsung bisa mampu menjadikan Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Ini bukan proses 3 tahun, ini bukan proses dari tingkat 1 sampai STH. Ini bukan proses di mana dari nggak bisa apa-apa sekarang jadi pelayan Tuhan. Enggak. Ini sebuah proses yang panjang. Ini sebuah proses yang terus dilatih lagi, diingatkan lagi, belajar lagi, dipraktekkan lagi. Untuk apa? Menjadikan Tuhan satu-satunya Allah kita. Menjadikan Tuhan satu-satunya pemilik, penguasa, pribadi yang berdaulat dari atas kepala sampai telapak kaki kita. Satu pribadi yang berhak untuk mengatur langkah-langkah kita, arah hidup kita, keinginan kita. Waduh, ini panjang. Sampai pada pengakuan kita berhasil. Sampai pada pengakuan kita sudah lulus. Ya, waktu kita menyanyi, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, betul puji Tuhan, saudara.
Tetapi tidak selesai sampai di situ. Lalu kemudian benar Tuhan bilang sama kita, iya, kamu menjadikan aku adalah menjadi Tuhanmu satu-satunya. Enggak. Karena kemudian masuk dalam sebuah praktek hidup, masuk di dalam kenyataan hidup. Benarkah kita sudah menjadikan Tuhan itu menjadi kurios dalam hidup kita, pemilik hidup kita, penguasa hidup kita, Allah yang berdaulat. Dia berhak untuk ngatur apa saja hidup kita. Dia berhak untuk lakukan apa saja dalam hidup kita. Nah, ini yang agak gampang. Yang Roma katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala hal. Kadang-kadang kita susah untuk mengerti, kadang-kadang kita sulit untuk menangkap dengan iman kita. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan kalau Tuhan baik dalam hidup kita, ya Tuhan lakukan yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita. Makanya apa? Tanpa kita sadar, siapa yang kita jadikan Tuhan? Keinginan kita. Kalau Tuhan nggak bisa memenuhi keinginan kita, maka Dia bukan Tuhan saya. Kalau Tuhan tidak bisa mengabulkan doa saya, maka Dia bukan Tuhan saya. Bahwa dalam hidup ini, saudaraku, ya Tuhan bekerja ya dengan segala macam cara, ya saudara. Yang pertama Dia buat apa, saudaraku? Dia seringkali masukkan kita dalam proses kehidupan. Bisa bilang amin, saudara? Dia masukkan kita dalam proses kehidupan, proses pembentukan karakter kita, proses pembentukan menghilangkan ego kita, proses apa, saudara? Di mana kadang-kadang Tuhan proses kita, proses tentang kerendahan hati. Aduh, banyak, saudara. Kita seringkali untuk menghilangkan emosi kita dipertemukan dengan orang yang seringkali bikin kita emosi. Sampai apa? Sampai emosi itu hilang. Kenapa? Kan akhirnya kita capek sendiri. Aduh, saudara, kalau kita bicara tentang hal yang seperti itu, maka seringkali otak kita nggak mampu, seringkali akal budi kita nggak mampu untuk menangkapnya. Makanya ini menjadi sebuah pelajaran apa ya? Pelajaran dasar, iya, tetapi pelajaran tingkat apa namanya, level tinggi juga iya. Karena ini pelajaran yang terus harus mulai dipraktekkan dari sejak awal. Akhirnya terbentuk sebuah sikap hati. Amin, saudara, ya. Akhirnya terbentuk satu sikap hati. Kalau orang ngebiasain ngelawan, anak ngelawan sama orang tua, ya orang tua selalu ngalah, apa-apa anak yang ngatur, wah ditabukin. Saya kemarin baca berita, kasihan, saudara. Ada satu mama, ibu-ibu, ya saudara, udah janda, ya. Anaknya kalau pulang nih, pergi keluar mabuk, pulang mamanya digebukin. Mamanya dipukulin. Ini ampun. Rupanya biasa ngalah gitu. Pulang digebukin. Kalau ada apa sedikit salah, digebuk sudah mamanya. Sampai mamanya lapor polisi. Ini saya percaya, saudara, ini nggak terjadi apa namanya di tengah-tengah gitu, atau beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun. Ini sudah terbentuknya dari mana? Dari kecil. Dibiarin melawan orang tua, dibiarin marah-marah sama orang tuanya diem baik, akhirnya terbentuk nih. Nah, sama juga dengan sikap hati kita. Sikap hati kita menjadikan Tuhan menjadi Allah, menjadi kurios dalam hidup kita, menjadi pemilik dalam hidup kita, menjadi raja dalam hidup kita. Itu sebuah pembentukan hati. Itu sebuah perjalanan yang dimana enggak jadi tahun kemarin, enggak. Dan kalau kita tidak pernah mau belajar dari sekarang, saudara, ya, maka ini nggak pernah terbentuk. Kenapa? Ini sebuah proses yang lama. Tapi, saudara, yang saya mau bilang bahwa ini harga mati untuk setiap orang percaya. Menjadikan Tuhan kurios, menjadikan Tuhan Allah dalam hidup kita satu-satunya, itu harga mati. Bisa bilang amin, saudara. Nggak ada tawar-tawaran.
Sesungguhnya ini nggak ada tawar-tawar, cuma kitanya sendiri yang seringkali nggak bisa terima gitu. Ego kita nggak bisa terima, keinginan kita nggak bisa, hasrat kita nggak bisa terima, logika kita nggak bisa terima. Sampai kita terus ngelawan. Ini sepertinya gampang sudah menjadikan Tuhan. Jangan ada pada Allah lain di hadapan kita. Bilang nggak ada Tuhan, puji Tuhan, nggak ada lagi. Dulu iya Tuhan, tapi sekarang Tuhan satu-satunya. Haleluya. Iya. Tetapi sudahkah itu menjadi sebuah praktek pengalaman hidup kita sehari? Bahwa ketika Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita tetap bisa berkata terima kasih Tuhan. Aku percaya apa yang Kau buat baik buat aku. Ketika ada sesuatu yang kita inginkan dan Dia tidak beri buat kita, bahwa saya harus bilang dalam setiap doa kita nih saudaraku, ada jawaban Tuhan yang nanti. Amin. Tuhan bilang begini sama kita, nanti. Ketika kita ingin bersegera gitu, kita pengen cepat doa kita dikabulkan, tapi Tuhan bilang nanti. Ada jawaban doa? Ya, ada. Tapi ada jawaban doa nanti. Tapi yang saya harus bilang juga, ada jawaban doa yang seringkali datang dalam diri kita, dalam setiap jawaban doa saya dan saudara. Kata apa saudaraku? Tidak. Dan bagaimana sikap kita? Bagaimana persetujuan hati kita terhadap setiap keinginan? Ini nggak gampang. Pelajaran ini nggak pernah selesai, ya. Saya juga nggak pernah selesai dengan pelajaran ini, karena ini akan terus dilatih, diuji lagi, diuji lagi, dipraktekkan lagi, harus diwujudkan lagi. Saya harus membuktikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya, nggak ada yang lain. Dia berhak melakukan apa saja dalam hidup saya. Benar, saudara. Satu sisi, saudara bilang begini, pengajaran bilang begini, saudara ada hamba tuh bilang begini. Kita tuh anak, kita tuh bukan hamba. Sudah jangan salah. Kata pengertian Tuhan itu adalah mutlak. Ngerti ya saudara ya? Benar, kita adalah Tuhan menampilkan dirinya sebagai Bapa dalam hidup kita. Betul saudara. Dia menampilkan diri juga sebagai sahabat dalam diri. Tetapi konteks tentang Tuhan itu nggak bisa dihapus. Ada amin saudara? Benar dia Bapa, tapi satu sisi yang lain, ketika seorang Bapa nih saudara, ketika seorang Bapa, dia nggak tampilkan dirinya sebagai seorang Bapa sama anaknya. Dia tampil sebagai teman. Tapi ingat loh anaknya harus ingat bahwa itu orang yang sedang jadi teman itu adalah bapaknya. Ngerti ya saudara ya? Ada mama yang jadi sahabat gitu, apa-apa kayak sahabat gitu. Ada yang kayak gitu saudara ya. Sahabat. Oh, pakai apa? Mamanya belinya sama apa? Pergi jalan-jalan sama kayak sahabat. Tapi jangan lupa, betul itu mamanya adalah orang yang lagi jalan sama dia itu saudaraku, itu adalah sahabat karena kayak sahabat. Tapi ingat saudara, pribadi yang lain mengatakan, pribadi yang lain tidak bisa dihapus bahwa itu adalah mamanya. Ngerti ya saudara? Tuhan menampilkan dia sebagai Bapa dalam hidup kita, sahabat, gembala yang baik dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, pribadi yang sesungguhnya dia adalah siapa saudara? Tuhan Allah kita. Dan ini nggak bisa dihapus ketika dia tampil sebagai Bapa. Dia ini nggak bisa dihilangkan ketika dia tampil sebagai sahabat. Sama seperti yang tadi saya umpamakan, sudah ada papa, ada mama yang menampilkan supaya itu tuh akrab sama anak. Tapi nggak boleh dilupakan bahwa status yang sesungguhnya itu orang itu adalah papa saya, itu orang adalah mama saya, itu adalah orang tua saya. Tolong kita saudara, mampukan kita supaya kita memiliki sikap hati iman yang seperti ini. Karena ini sebuah perjalanan iman, ini ada sebuah proses iman dalam hidup kita, menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Allah kita tuh saudara. Ini sebuah perjalanan iman. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Mudah ketika kita berdoa, Tuhan
Tuhan Allah Maha Kuasa, Tuhan sanggup buat apa saja dalam hidup saya. Tuhan sanggup, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong. Saya dalam pergumulan, saya dalam masalah, Tuhan tolong. Kemudian dia jawab kita, waduh bangganya kita. Lalu kita bilang, benar Tuhan itu ajaib, benar Tuhan itu hebat, benar Tuhan itu Allah saya satu-satunya. Iya. Tapi coba ketika yang lain terjadi, ketika keadaan yang lain terjadi, ketika yang lain, kejadian yang lain diizinkan, semudah itu untuk kita bisa mampu berkata, ya Tuhan, makasih. Apa yang Tuhan buat, saya setuju dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Nah ini yang keren. Ketika ada bagian-bagian yang tadinya kita miliki sekarang hilang, terlepas. Bukankah kita percaya bahwa tidak ada kejadian yang secara kebetulan yang terjadi dalam hidup kita? Semuanya atas izin Tuhan. Ada amin, saudara? Ini saudara, ini pelajaran yang nggak pernah ada habis-habis. Sepertinya mudah, yang tadi saya katakan, saya sudah kok Pak Gem, sudah. Ya, tahun berapa ya, 15 tahun lalu kali saya sudah menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Allah saya. Iya begitu. Di praktek kehidupan, adakah kita sudah melakukan itu? Kita tunduk atas setiap kehendak dan maunya Tuhan. Ketika pun kita sudah belajar setia, ketika pun kita sudah belajar lakukan firman, ketika pun kita belajar beribadah dengan sungguh-sungguh, ketika pun ketika belajar Tuhan suruh kita ngelakuin ini, kita kerjakan. Tuhan bilang ampuni orang yang bersalah sama kamu, kita lakukan. Ada orang yang sudah nyakitin kita, Tuhan bilang sama kita, kita berdoa, Tuhan bela saya, tapi Tuhan bilang sama kita, enggak, kamu yang harus ngampuni. Ayo. Saya nggak salah, enggak ada masalah salah. Tapi kamu sebagai orang percaya, Tuhan seringkali bilang sama kita, kita melakukan firman. Di satu sisi kita lakukan firman, tapi di sisi yang lain, ketika kita pengen ngelakuin, kita pengen menginginkan sesuatu, ternyata Tuhan nggak kabulin doa kita. Kayak Tuhan lepas tangan sama. Nggak gampang. Banyak orang-orang kolaps imannya karena masalah yang seperti ini. Kenapa? Karena belum berhasil, belum berusaha untuk menjadikan Tuhan menjadi raja, menjadi pemilik, menjadi kurios dalam hidup. Tidak gampang. Makanya apa? Butuh kedewasaan iman. Ada amin. Butuh yang namanya pertumbuhan iman tadi, seperti doa tadi, untuk membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan itu siapa dalam hidup kita. Ini butuh pengenalan yang cukup. Ini butuh pertumbuhan iman. Ini butuh pertumbuhan iman yang cukup untuk bisa mengalami, saudara, bisa mempraktekkan ayat ini dalam hidup. Saya nggak tahu, pagi ini, beberapa hari ini, apa yang saudara sedang hadapi. Dan mungkin sudah beberapa bulan ini, atau mungkin sudah beberapa tahun ini, ada doa yang sudah naik kanan, tapi hari ini belum ada tanda-tanda pertolongan Tuhan terjadi datang dalam hidup. Kalau sampai saudara sudah sampai hari ini sudah tetap setia, nah itu saudara sedang belajar menjadikan Tuhan kurios, pemilik, penguasa dalam hidup saudara. Ada amin saudara itu. Bagaimana kita nggak peduli dengan apa yang terjadi? Adakah Tuhan tolong ataukah tidak tolong? Tapi nggak peduli. Karena seringkali faktor ini saudara yang mempengaruhi ketuhanan kita, yang menjadikan Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita, di faktor ini. Kalau Tuhan lakukan, kalau Tuhan ini, ya begini. Tapi kalau Tuhan enggak, ya maaf begini. Saya dilatih Tuhan, saudara. Saya diproses Tuhan sedemikian rupa untuk bisa mengerti hal yang seperti ini. Karena kemudian kita akan dibingungkan dengan pelajaran tentang iman. Ya, saudara, saya sempat confused, saya sempat bingung, saya sempat nggak ngerti bagaimana yang benarnya kayak apa. Maksud saya gini, di satu sisi ada pengajar bilang begini, beriman, imani.
Iman nih, apa ini? Iman nih. Tapi setelah saya mempelajari, sudah Tuhan ajar saya lama tentang pelajaran ini, maka saya menemukan sebuah jawaban. Iman itu bukan begini. Iman itu bukan mempercayai Tuhan sanggup tolong saya. Iman itu bukan mempercayai ini ya saudara, ini ya saya ya pengalaman. Iman itu bukan mempercayai bahwa Tuhan sanggup memberi yang saya butuhkan, bukan. Tapi iman itu mempercayai bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup saya itu yang terbaik. Ada amin saudara. Itulah iman. Saya sampai menemukan sebuah kesimpulan yang seperti itu, bahwa apapun yang Tuhan baik, apapun yang Tuhan buat dalam hidup saya itu baik. Itulah iman. Ketika saya menginginkan sesuatu tapi dia tidak memberikan, dan saya berkata itu yang terbaik, itulah iman. Iman kan sanggup melihat katanya. Tolong kita, saudara, supaya hari-hari ke depan, saudara, dengan kekuatan firman dan Roh Kudus, kita mulai belajar menjadi pelaku, mempraktikkan firman ini. Sehingga dalam segala apa yang terjadi, kita mau belajar tetap mengucap syukur sama Tuhan. Amin, saudara. Ketika pun ada hal yang tidak menyenangkan, kita belajar terima kasih. Karena mungkin itu ada sebuah apa, sesuatu yang Tuhan izinkan untuk apa? Membentuk karakter saya. Saya percaya tujuannya itu, saudara. Tujuannya itu untuk membentuk karakter saya, supaya karakter saya bisa lebih berkenan sama Tuhan, dan karakter saya juga bisa jadi berkat ketika orang lain melihat karakter saya berubah gitu. Karakter saya berbeda dengan hari-hari yang lalu. Jadi nggak lucu, saudaraku ya. Jadi nggak lucu kalau saya habis khotbah lalu kemudian saya dikasih teh, ya. Saya dikasih teh, saya dengar begitu sih, saudara. Saya dikasih teh, kalau waktu saya minum, tehnya ternyata manisnya kurang. Saya marah-marah, saudara. Saya marah-marah, tehnya kurang manis. Apa ini teh? Ngasih teh ini. Maaf nih, saudara. Yang di sini kadang-kadang beda sama waktu turun. Nah, bagaimana kemudian Tuhan sudah memproses saya dan saudara juga, yang di sini sama yang di bawah itu sama. Nah, ini gak gampang. Yang di sini sama yang di sini, waktu saya ada berdiri dan waktu saya duduk bersama dengan saudara gaul atau itu sama. Nah, itu gak gampang. Nah, itu apa? Proses apa? Proses karakter yang sedang itu. Yang kayak gini nih proses apa? Belajar ngomong, belajar melihat apa namanya hermeneutikal, apalah kayak gitu, warna ilmu teologi ya. Tapi untuk turun dan apa yang saya sampaikan itu sama dengan apa yang menjadi perilaku kehidupan saya. Nah, ini butuh karakter. Proses karakter itu apa? Ya ketemu sama yang kayak gituan. Nyebelin, ngeselin, nyetilin, ngenekin. Nah, kita nggak pernah ngerti bahwa itu ada sebuah proses di mana akhirnya kita marah-marah, kita dulu hajar lagi gitu, fight lagi kita. Tolong kita, sudah. Ini bagian yang pertama, bagian terakhir. Sama-sama kita baca ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Sedikit lagi, sudah. 23 sampai 27. 1, 2, 3. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu yang semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepada oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan buat saya ini aneh.
Tapi saya menyadari bahwa seringkali saya melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Bukankah sebuah keberuntungan, apa ya istilahnya ya? Keberuntungankah, sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan? Pada waktu itu, saudara, orang Israel, ya Tuhan suka gitu. Kadang dia bicara sama Musa, tapi kadang-kala saudara dia berbicara lewat awan, ya awan yang gelap gulita, ya saudaraku. Lalu kemudian Tuhan hadir di dalam awan itu, dan Tuhan kadang-kala berbicara lewat itu media itu. Ya di atas gunung, saudara, ada awan yang gelap bagaimana. Lalu kemudian ini nih saudara, kejadian ini nih, Tuhan berbicara. Bayangkan saudara, menurut saudara enak nggak? Iya kan saudara, kita Tuhan ngomong, si Tuhan ngomong. Benar nggak saudara? Ya, sampai banyak orang yang kemudian perasaan hatinya dia bilang, Tuhan bicara sama saya. Ini benar-benar mereka disuruh kumpul, lalu kemudian ada awan yang turun, saudaraku. Lalu kemudian dari dalam awan itu keluar suara. Memang sih menakutkan. Saya memang bisa membayangkan suara yang menggelegar gitu, saudaraku. Suara yang bagaimana ya, saudara. Tapi itu suara Tuhan. Aduh, kayak apa ya, saudara? Betapa luar biasanya. Maksud saya, yang tadi saya katakan, bukankah itu sebuah kemuliaan yang orang Israel dapatkan dari Tuhan? Bukankah itu sebuah kepercayaan yang langka, saudara? Bisa dengar suara Tuhan berdiri, saudara. Tuhan ngomong sendiri, bukan media, bukan lewat orang, bukan lewat saya, bukan lewat Musa, bukan lewat siapa. Tapi Tuhan bicara sendiri. Yang aneh, saudara, memang sih suasananya agak mencekam ya, saudaraku. Ya manusia ketemu sama Allah. Iya kan, saudara? Manusia ketemu sama Allah. Bisa-bisanya mereka bilang ini, Musa, das besi gitu. Ya. Ada orang Cirebonnya di tengah-tengah orang Israel, tuh ada orang Cirebonnya, jadi ngomongnya kayak gitu, Musa, mus, ya gitu, saudara. Orang Gunung Jati, saudara, namanya mus, habis kira baik yang dengar, ya usah kami, ya nanti kamu dengar, kamu terima firman dari Tuhan, nah kamu sampaikan sama kami. Jadi usah kami lah yang dengar. Aduh, blenak, ngeri. Nah, bedeni Musa nggak enak, gemeter nggak enak. Ini sudah, saya nggak ngerti apa alasannya. Padahal bukankah itu sebuah kemuliaan? Amin, saudara. Ya, kalau sampai Tuhan bilang sama saudara, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Audible gitu, saudara. Kayak apa, saudara? Kayak apa? Rasanya saudara yang udah lemah, udah nggak berdaya, kayak udah nggak punya tulang, ya, karena masalah, karena tekanan hidup sampai remek habis, saudara, karena masalah yang bertubi-tubi sampai remek habis. Lalu kemudian ketika sudah lagi diem, saudara, ada suara. Saya nggak pernah dengar suara begitu. Kemarin saya ngobrol sama kakak saya dengar, saudara. Kakak saya Esther, ya, dia waktu habis mama meninggal, ya, dia dalam keadaan yang sangat itu sekali, tekanan sekali. Dia lagi ngelamun, ada suara, ya, ada suara. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, sayangku. Kayak gitu bilang itu, saudara. Ya, kayak gitu bilang, sampai kaget. Saya nggak pernah dengar suara itu, sungguh. Saya nggak pernah dengar secara langsung suara itu. Orang Israel dengar langsung suara. Saya mau bilang, saudara, waktu itu kakak saya langsung kuat lagi, kakak saya langsung tegar lagi, saudara. Yang tadi kayaknya itu udah gelap gitu. Bukankah kalau kita dengar suara gitu yang saya tadi katakan, waktu ketika pun tulang-tulang kita sudah remek, kayaknya kita udah berdiri ngegerakinnya udah susah, ngegerakin jari aja udah susah. Ya kan, kadang-kadang kan kita ngalamin hidup yang seperti itu, aduh kayak itu. Tapi kalau firman itu datang secara audible sama kita, waduh kayaknya kita langsung bangkit lagi, sudah. Ya, kita langsung berdiri tegak lagi. So, ayo, apa masalah kan? Ya.
Tapi Israel malah nolak gitu. Israel malah bilang, Musa jangan sih Musa, wedi, udah baik, kamu aja yang dengar suara Tuhan, nanti kamu sampaikan sama kami nggak mampu, nanti kami mati nggak mereka, nggak mati. Ini yang saya mau bilang nih saudara, yang kalau kita menolak pengalaman rohani, kadang-kala kita dengan segala macam alasan gitu, kita menolak alasan-alasan rohani. Kita menolak pengalaman rohani yang sesungguhnya pengalaman rohani itu membuat kita tuh menjadi manusia yang berbeda. Saya bilang amin saudara. Pengalaman rohani itu saudaraku, itu membuat kita menjadi manusia yang berbeda. Betul saudara. Pengalaman rohani bersama dengan Tuhan tuh saudara, ya, itu membuat kita menjadi manusia yang berbeda. Daud tuh menjadi manusia yang berbeda karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yusuf punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Abraham punya pengalaman pribadi. Musa kenapa dia hebat jadi pemimpin? Karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kadang-kala kita menolak pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, keintiman kita secara pribadi sama Tuhan. Saya pernah bodoh saudara. Jujur saudara. Waktu saya sekolah kitab ya saudara, saya punya jam-jam doa satu hari sampai berapa kali? Paling nggak 2 kali. Dan kalau saya belum berdoa ya saudara, ini perasaannya nggak enak banget, kayak punya hutang, kayak punya apa gitu saudara, kayak dikejar-kejar sama tuntutan gitu saudara. Ya, kalau saya habis belajar di kelas ya saudara, lalu kemudian kan ada tugas-tugas yang lainnya, ada makan siang dulu, lalu kemudian kadang-kala ada ibadah grup, ibadah kelompok kayak komsel gitu saudaraku, lalu ada tugas apa lagi saudara. Biasanya habis makan saya langsung ke aula, saya ganti pakaian, saya ke aula, saya berdoa saudara. Ketika yang lain tidur siang, saya berdoa sendirian di aula yang gede begitu, paling cuma isinya berapa orang. Nanti malam saya berdoa lagi. Tapi kalau sudah saya lagi ada tugas, aduh perasaan jadi nggak enak. Berminggu, berbulan seperti itu saudara. Sampai saya bodoh, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau sih punya perasaan begini, gitu. Padahal sesungguhnya itu adalah panggilan Tuhan buat saya. Amin saudara, ya kan? Itu tuh sebetulnya panggilan Tuhan ngingetin saya, jangan lupa sama jam di mana saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Di siang hari itu saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya sempat bilang begitu sampai akhirnya saya minta ampun sendiri sama Tuhan. Waktu saya sadar saya salah. Saya minta ampun, Tuhan saya tarik omongan saya, Tuhan maafin saya, ampun. Karena buat saya pengalaman pribadi kita sama Tuhan tuh membuat kita menjadi manusia yang berbeda. Nggak ngerti. Saya ngerasain saya menjadi manusia yang berbeda, betul. Pengalaman apa? Bukan karena hebatnya saya, bukan karena apanya saya, bukan karena nggak ada apa-apa, kan itu apa. Tapi membuat kita jadi manusia yang berbeda karena kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada amin saudara. Engkau dan saya akan jadi manusia yang berbeda. Ya, usahamu berbeda. Waktu kau menjalankan usaha, pekerjaan, bisnis, engkau jadi manusia yang berbeda. Itu saudara. Engkau akan jadi manusia yang berbeda, aneh gitu. Nggak punya latar belakang, nggak punya kemampuan, tapi aneh bisa. Engkau akan jadi manusia yang berbeda. Dan biarlah ini yang kita kejar, ini yang kita rindukan. Jangan singkirkan itu. Kalau Tuhan suka panggil kita, tengah malam Tuhan suka panggil kita, bangun, ya. Untuk kita bisa bersekutu 15 menit, 20 menit, ngantuk-ngantuk, tapi kita paksain. Jangan ditolak tuh saudara. Karena itu Tuhan lagi pengen punya pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan. Jangan ditolak. Kalau engkau ada jam-jam di mana engkau sepertinya ditentukan sama Tuhan baca firman, merenungkan firman, jangan tolak, saudara. Dalam nama Yesus saya katakan, jangan tolak. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau menjadikan engkau menjadi manusia yang berbeda. Saya cuma mau bilang saudara, berkali-kali bukan saya, siapa saya? Ya saya sih nggak hebat-hebat banget sih saudara, prestasinya nggak hebat. Tapi sampai hari ini buat saya itu sebuah anugerah Tuhan kalau saya bisa sampai seperti ini, bisa menjadi gembala, ngomongin belepotan,
ketemu orang, saya tuh nggak ramah, saya tuh punya kelemahan kayak gitu. Saya tuh bukan orang yang ramah tuh, yang apa namanya, supel tuh, ngobrol, abe uang diajak ngomong, saya tuh nggak bisa, kaku, saya tuh kaku. Sampai hari ini saya paksa-paksain masih kaku. Apa coba? Kepintaran. Saya bukan lagi apa ya, sudah enggak. Saya cuma lagi mau bilang bahwa pengalaman pribadi kita sama Tuhan itu membuat kita jadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Iya loh sudah. Nah, jangan tolak itu gitu. Jangan singkirkan, jangan anggap lah usah. Itu tuh punya makna sekali, itu tuh punya arti sekali, itu tuh mengubah sekali hidup saudara dan saya. Sungguh. Kalau saudara lakukan terus beda. Saya bilang seperti itu. Tuhan tuntut saya waktu itu setiap siang dan malam, saudara. Saya berdoa ketika yang lain pada tidur, saudara. Betul, saudara. Berapa ratus orang tuh siswa. Yang lain pada tidur, saya berdoa sama Tuhan. Sama beberapa orang saja yang doa. Nanti malam ini saya doa lagi. Tuhan gerakin saya puasa. Saya lihat mama saya waktu saya berangkat sekolah kita, mama waktu itu sudah umur 60 berapa gitu. Ya. Itu puasa mama suka puasa 3 hari 3 malam. Saya melihat sampai udah lemes dedes mama. Papa sudah bilang begini sama mama saya, sudah ma, udah kalau nggak kuat udah jangan dipaksa. Nah, berdoa karena saya mau sekolah kita. Di situ saya melihat, saudara. Di situ akhirnya apa Tuhan gerakan saya setiap bulan sekali saya puasa. Kewajiban sekolah kita itu cuma satu angkatan 1 kali puasa 3 hari 3 malam. Satu angkatan. Itu pun lemari diperiksain, ranjang diperiksain. Gua kata anak gue, Indomie apa air panas nggak keluar dari dapur. Tiap pagi itu ada air panas diantar, orang ambil masukin ke termos. Nggak ada, pokoknya tidak ada apa. Orang nggak boleh keluar, ya memang nggak boleh keluar kalau di asrama gitu. Saya tiap bulan sudah Tuhan gerakan. Puasa 3 hari 3 malam. Dan itu yang membuat ya saya nggak kalah banget gitu. Di sekolah kita saya minder sudah melihat orang hebat khotbah jago, betul. Ya orang tuh sudah, saya mah takut kalau dapat pantulan apa ya tante ya, kalau dapat tiap minggu tuh nanti tugas chapel sepanjang hari itu, sepanjang minggu itu. Aduh, setiap kali saya buka tuh, aduh selamat. Untung nama saya nggak dirubah jadi selamat sih. Aduh selamat, langkah. Nanti kalau pas dapet, merindingnya gue udah deg-degannya kayak orang mah, pengen khotbah terus. Saya mau nggak berani sih. Pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan jangan ditolak. Amin. Jangan tolak. Itu akan membuat kamu menjadi manusia yang berbeda, manusia yang lain. Punya keunggulan, punya stamina lebih, punya hikmat Tuhan. Ada amin, saudara. Sehingga dalam setiap apapun engkau nggak pernah bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Engkau akan terus berjalan maju. Ada amin, saudara.